Enggak, bukan nama panggung. Upi itu nama gue dari kecil sih. Iya. Jadi Lutfi itu sebenarnya nama kakek gue yang. Oke. Terus nanya nyokap nih, mah mau ngambil arsitek apa desain gitu. Oh, ambil arsitek. Oh ya udah ambil desain gitu. Gimana? Momennya banyak sih. Kalau gue gini, gue tuh melihat diri gue gitu ya, bukan dari job A, job B, habis itu ada yang memorable atau karena setiap job itu pasti ada kenangan ya, ada ceritanya gitu. Netizen, ketemu lagi sama aku Asti, eksklusif hanya di konten interview spesial dari In and Out Media. Nah, buat kalian yang belum nonton episode pertama kita, coba ditonton dulu karena hari ini kita nggak akan kalah seru dari episode yang pertama. Hari ini aku akan ngobrol sama seorang director. Dia udah top notch banget di dunia advertising. Langsung aja kita panggil ya, pasti kalian udah gak sabar kan. Ini dia Upi Guava. Boleh tepuk tangan penonton yang ada 2.000 orang ini. Hai Mas Upi, apa kabar Mas? Sehat. Sehat. Gimana weekend kemarin? Ya, apa weekend, aja kegiatannya? Weekend seperti biasa lah, kalau weekend sama keluarga biasanya. Oh jadi nggak ada syuting nih weekend kemarin? Nggak ada. Oke. Nah Mas, kan kita itu kan terakhir kali ketemu itu sebenarnya, jadi sebelum syuting ini nih Netizen, kita tuh udah sempat ketemu ya Mas ya di pertengahan Januari. Nah dari pertengahan Januari ini kan sampai sekarang itu berarti udah sebulanan lah ya gitu. Gue tahu arahnya kemana sih ini. Udah sebulanan gitu. Nah kesibukannya Mas Upi apa aja nih Mas? Ada proyek-proyek baru apa yang dikerjakan selama sebulan terakhir? Sebulan terakhir sebenarnya banyak sih, kita tuh ada video klip, ada TVC, lagi sibuk juga dengan studio kita yang masih baru. Kedepannya Guava ini lagi ada di pipeline kita tuh ada beberapa series sama film. Oke. Banyak lah pokoknya. Oke. Bisa cari aja lah. Tinggal cari aja. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk ngobrolin yang lain, mungkin aku mau tahu dulu latar belakangnya Mas Upi seperti apa. Karena aku yakin banget buat netizen yang tidak living in this industry gitu ya, mungkin banyak yang tuh kayak Upi gue siapa gitu, aku nggak tahu gitu kan. Nah, sekarang kita ceritain dulu guys. Jadi Mas Upi ini tuh nama aslinya adalah Muhammad Lutfi, tapi kemudian nama Salah. Salah. Lutfi Abdullah. Oh Lutfi Abdullah. Tadi aku dapat informasinya dari timnya ya, bukan salah aku ya. Tim. Iya. Jadi nama aslinya Mas Upi adalah Lutfi Abdullah, tapi kemudian memakai nama panggungnya adalah Upi Guava. Nah Mas, boleh cerita dulu nggak latar belakangnya tuh seperti apa? Maksudnya dari Lutfi Abdullah tiba-tiba jadi Upi Guava tuh gimana story-nya Mas? Enggak, bukan nama panggung. Upi itu nama gue dari kecil sih. Iya. Jadi Lutfi itu sebenarnya nama kakek gue yang dia meninggal, gue lahir, terus nyokap gue ngasih nama gitu dari nama kakek. Tapi kayaknya versi nyokap ya, dia cerita waktu gue lahir tuh dia masih belum bisa move on dari kehilangan ayahnya lah. Jadi nggak tega memanggil anaknya dengan nama ayahnya. Jadi dia memakai nama Upi. Nggak tahu sih, mungkin gue pas kecil juga nggak bisa nyebut Lutfi, nyebutnya Upi, nama memanggil diri sendiri atau nyokap. Pokoknya intinya di rumah tuh gue dipanggil Upi gitu di masa kecil. Jadi sampai gede teman-teman deket pasti manggilnya Upi gitu. Kalau teman sekolah sih masih banyak yang manggil Lutfi ya. Ya kalau Guava lain lagi, kalau Upi ya Upi, sampai hari ini nama gue Upi karena nama panggilan gitu ya. Kalau Guava itu sebenarnya nama apa ya? Berawal dari nama kamar gue sebenarnya. Oke, ini menarik nih. Jadi gue tuh punya kamar di rumah nyokap. Tuh kayak tongkrongan lah. Zaman dulu tuh teman-teman zaman gue ngeband segala macem. Orang datang, nah entah kenapa orang tuh manggil kamar gue tuh Guava gitu. Jadi kayak ke Guava yuk, karena mungkin suka ada yang bawa jus Guava. Gue juga nggak terlalu ngerti sih awalnya gimana ya. Pokoknya semua orang mau manggil kamar gue itu Guava gitu. Nah terus apa karena cat kamarnya kayak jambu gitu? Enggak juga sih, kayak gara-gara suka pada bawa jus Guava kayaknya dulu. Zaman itu ya, Circle K bawa jus Guava gitu. Jadi waktu pertama kali, jadi dulu nih, gue kan pekerjaan awalnya tuh gue tuh freelance designer sebenarnya, graphic designer, bikin cover kaset gitu-gitu. Itu masih pakai nama Lutfi. Terus setelah bikin video klip, kan dulu kan di MTV itu ada namanya ya. Oh iya benar, iya. Nah pertama kali gue pakai nama Upi, tapi Upi kan ada dua nih Upi nih, ada Upi cewek, Upi Avianto, Upi Rocks, sama ya
gue Upi yang baru nih, yang baru nongol gitu. Jadi di saat gue newbie Upi. Newbie. Jadi di saat pertama kali ngupload lagi ngirim video karya pertama tuh pakai nama Upi, orang ya dipikirnya udah Upi yang itu gitu. Terus gue pikir kalau pakai nama Lutfi lagi, nggak tahu kayak nama direktur Malaysia gitu berasanya Lutfi. Wah gitu. iyalah. Upi apa ya? Udah deh, Upi Guava aja gitu. Akhirnya keterusan dan akhirnya Guava itu jadi brand ya, jadi kantor gitu. Kita bikin kantor namanya Guava Production dulu, terus sekarang jadi Guava Film ya gitu. Ikutin terus. Tapi pernah kebayang nggak sih Mas, maksudnya kayak dari sekadar nama kamar gitu ya si Guava ini, at the end of the day kok sekarang malah berkembang menjadi sebuah brand, jadi kayak nama Guava tuh ternyata it's more than that gitu dari kayak nama kamar doang gitu. Ya sempet ya waktu mulai serius mau bikin kantor masa nama kita asal-asalan sih kan gitu kan, pengennya kan kita pikirin yang keren, misalnya namanya apa gitu, misalnya kayak film Asia, tapi nggak tahu gitu. Tapi nggak tahu ya, teman-teman semua juga kayak udahlah Guava aja, kayak semua orang udah tahu. Dan banyak juga hal teknis juga sebenarnya. Sempet pengen bikin perusahaan pakai nama yang lain, tapi kayak contoh nih nama kita yang udah kedaftar di vendor rental alat misalnya udah Guava. Jadi kayak udah terlalu jauh, dan kayaknya juga gue pribadi juga nyaman-nyaman aja pakai nama Guava, dan buat gue tuh udah history gue dari umur 20-an, jadi ya udahlah. Oke aja gitu. Nah tadi Mas Upi sempat mention ya kalau Mas Upi ini dulunya tuh adalah freelance designer, tapi kuliahnya itu adalah desainer produk, benar? Betul. Nah itu gimana tuh journey-nya sampai akhirnya jadi masuk ke dunia persyutingan ini nih Mas? Kalau waktu kecil sebenarnya tanpa disadari ya, gue tuh emang suka banget sama film. Jadi nonton apalagi film-film kayak science fiction. Dulu tuh Star Wars, E.T. Pokoknya kita hidup gue banyak hidup dengan pengaruh film dan musik sih sebenarnya. Tapi di masa kecil gue kan di tahun 90-an ya, film itu kayak jauh gitu. Maksudnya kalau kita bukan keluarga dari filmmaker atau nggak punya temen, kayaknya nggak bisa nonton film. Itu profesi apa ya gitu loh, kayak profesi yang kita nggak kenal gitu. Dan di mana sekolahnya, dan bukan profesi yang populer lah gitu ya, niche banget bukan populer gitu ya. Bahkan untuk meminta izin orang tua untuk menjadi orang di industri film aja kayak bingung gitu gimana ngejelasinnya gitu kan. Jadi harapannya ada, tapi nggak pernah teraplikasi ke keseharian, karena buat gue pribadi tuh kayak profesi yang terlalu jauh gitu loh. Ya udah, tapi karena emang pada dasarnya gue emang senang seni ya, maksudnya suka gambar, suka main musik dari kecil gitu. Saat kuliah tuh gue inget banget tuh pengennya ngambil desain. Kan dulu kan kalau ngomongin seni ya, anak yang berbakat gambar tuh pasti pilihannya desain. Nggak tahu tahun-tahun nggak ada lah istilah-istilah ada multimedia animasi. Taunya kalau bukannya suka gambar tuh biasanya DKV graphic designer gitu. Pengen ngambil desain, cuman kayak ada pilihan sih arsitek atau desain, karena arsitek juga hal yang gue sukai juga sebenarnya. Terus nanya nyokap nih, mah mau ngambil arsitek apa desain gitu. Oh, ambil arsitek. Oh ya udah ambil desain gitu. Gimana? Gak tahu ya. Pembelot ya, udah minta saran, dikasih saran, malah milih pilihannya dia. Nih orang-orang yang kalau diajak ngomong kayak jangan udah nggak usah dengerin orang curhat, percuma kalau kita kasih insight nih gitu. Jangan diikutin nih. Gak tahu jiwa pemberontakannya itu tinggi banget ya, nggak tahu kenapa ya. Nah ya udah, intinya akhirnya gue ambil desain. Tapi kembali lagi itu hanya pemberontakan sesaat. Saat masuk pun milih antara interior DKV yang produk, kok ambil produk, karena produk tuh paling paling teknik kali ya. Gambar teknik, ada fisikanya gitu loh. Tetap aja maksudnya secara culture keluarga tuh kebawa gitu. Ngambilnya desain produk, walaupun pengen rebel tapi nggak lompat-lompat amat lah gitu, masih jadi aman. Rebel tahap awal lah gitu ya. Sekedar desain tapi produk gitu. Masih. Nah karena emang dasarnya gue suka gambar, suka seni, suka ngeband, ya udah di kampus akhirnya kuliah basa-basi aja, datang ngabsen pulang cabut. Jadi nggak pernah bener-bener kuliah sebenarnya. Tapi nongkrongnya karena yang lebih sering nongkrong itu anak grafis. Sama anak band, jadi gue bergaulnya sama mereka gitu, bergaulnya sama anak grafis, anak band. Ya udah akhirnya walaupun kuliahnya desain produk, tapi skill pengetahuan
di pekerjaan. Zaman kuliah kan udah mulai-mulai tuh ada job-job bikin apa. Lebih banyak ke grafis. Ya udah akhirnya jadi desainer pas awal-awal ya. Sampai tiba-tiba ketemu kesempatan untuk menjadi sutradara. Semua gue stop karena ini yang gue mau dari dulu nih gitu. Oke, nah itu kesempatan untuk menjadi sutradaranya itu kapan momennya datangnya? Nggak sengaja. Jadi zaman dulu asumsi gue adalah kuliah di IKJ atau tidak kan gitu kan. Boro-boro IKJ minta izin arsitek sama desain aja di kesunya arsitek gitu. Kayak udah mending gak usah nanya deh, nggak mungkin izinin juga gitu. Apa namanya ya gue berteman juga dengan beberapa anak IKJ di zaman itu. Cuman pertama kali itu gini, gara-gara saya itu diperkenalkan dengan Rudi Sudjarwo. Zamannya Rudi Sudjarwo tuh belum bikin AADC tuh, masih bikin film-film indie. Dulu bikin Bintang Jatuh. Berarti itu 2000 awal, 2000-an. Iya, 2000-an awal. Iya. Jadi itu masih bikin film indie tuh, Bintang Jatuh sama Dian Sastro, bikin Tragedi sama Tora Sudiro, Titi Kamal. Nah, mungkin buat gambarannya ya, kalau zaman tahun 90-an nih, kalau kita ngelihat kalau anak-anak musik tuh biasanya orang ngelihat tongkrongan tuh potlot. Ininya lah kayak kalau anak-anak apa ya, kayak sekelompok anak-anak apa yang kreatif musik yang terlepas dari semua apa yang ada, pokoknya kalau lu musisi lu kesana lu gitu. Nah di film itu kan nggak ada tongkrongan zaman dulu tuh, nggak ada lah. Film itu kan sangat industri banget, PH. Nah tapi ada nih tongkrongan, nih gengnya Rudi Sudjarwo di rumah dia di Paso. Jadi apa ya, gue juga jadi tau-tau ada sekelompok anak-anak muda yang saat itu tuh lumayan. Itu anak-anak Gonzaga bukan tuh? Enggak juga, campur ya? Karena kan Rudi kan, Mas Rudi tuh anak Gonzaga ya dia. Mungkin. Pokoknya di situ gue kenal Rudi Sudjarwo, ada Tora Sudiro, ada Rako Prijanto di situ, ada ada Indra Birowo. Pokoknya yang sekarang ajak di industri lah gitu. Iya. Mereka tuh berawal di satu tongkrongan di daerah Paso, jadi gue diajak ke sana karena gue itu dulu diajak untuk bikin soundtrack dan poster desainnya filmnya Rudi. Jadi kayak diajakin ke sana. Nah, jadi tiba-tiba gue yang tadinya tidak pernah kenal satu orang pun di industri film jadi mengenal, walaupun mereka pun juga masih di luar industri ya. Masih indie lah. Dulu tuh filmnya Rudi itu dia screening membawa proyektor sendiri ke banyak bioskop. Jadi bawa proyektor ke bioskop bikin. Jadi bener-bener indie banget. Gila, ternyata Rudi Sudjarwo tuh pernah ada di masa kayak gitu ya dulu ya. Banget. Gila. Dan dari situ gue jadi ngelihat ada sekelompok anak-anak kreatif film di Kemang, suka nongkrong di gedung 28. Di situ tuh ada Angga Sasongko masih SMA gitu. Bener-bener yang wah ini dia nih sekelompok manusia yang saya cari sepanjang hidup gue gitu. Tapi ada momen apa Mas yang bikin Mas Upi tuh ngerasa kayaknya industri ini bakal jadi hidup gue deh. Kayaknya gue till die gue di sini gitu. Momennya banyak sih. Kalau gue gini, gue tuh melihat diri gue gitu ya, bukan dari job A, job B, habis itu ada yang memorable atau karena setiap job itu pasti ada kenangan ya, ada ceritanya gitu. Di saat itu gue lagi merasakan apa, lagi dalam keadaan apa, terus gagasan itu muncul dari ide apa gitu. Tapi yang gue petakan gitu ya, menjadi sebuah refleksi itu sebenarnya fase. Apa ya, kayak ada fase tadi begini. Gue tuh suka merangkai. Makanya saat tadi gue cerita soal gue merangkai, gue main musik, dipertemukan dengan Rudi Sudjarwo. Itu kan sebuah rangkaian ya. Kenapa gue suka gitu? Karena gue suka ya merenung, lantas itu jadi bahan refleksi gue untuk ke depan gitu kan. Bahwa di situ apa ya, gue tuh meyakini bahwa kalau lu bener-bener membayangkan satu hal, walaupun seperti nggak mungkin, selama itu mimpi tetap ada, tanpa lu sadari lu dipertemukan juga ya sama bentuk itu gitu loh. Buat gue tuh kayak gitu. Itu bekal yang gue pakai tuh untuk di fase gue kemudian. Kalau bicara fase macam-macam, karena beberapa tahun di awal karir gue sebagai itu tuh tidak semulus itu juga gitu. Gue bikin video klip misalnya bisa dibilang 5 tahun pertama, 6 tahun, bahkan mungkin sampai mungkin 2010-an lah, mungkin gue baru pertama kali ngerjain label besar gitu. Sebelumnya ya 500.000, 1 juta proyeknya. Pernah ada anak band bayar 500.000.
Buat nyewa lampunya nggak cukup loh, buat nyewa lokasi aja nggak cukup gitu. Akhirnya gue harus nyari band lain yang mau bayar 500.000 juga, sehingga jadi 1 juta duitnya, cukup untuk hanya bayar lampu dan bayar kru, supaya gue bisa barengin syutingnya 1 hari, yang pagi band A, yang malam band B gitu. Ya gitu, segitu, job banyak, tapi nggak ada duitnya, jadi maksudnya ya nggak apa ya, semangat untuk berkaryanya setinggi itu, jadi istilahnya udah nggak mikirin budget nih, yang penting gue suka lagunya. Udah gitu di masa itu juga banyak yang merapatkan diri ke gua lah, biasalah anak band yang nggak punya duit. Iya. Ayo lu ayo gitu, bikin klip dong gitu ya kan. Gua kan, ayo gua buatin. Jadi semangat berkaryanya tinggi banget. Tapi ya itu nggak ada budget. Tapi kan namanya orang ya, hati itu gua tuh sudah menikah kok, seingat gue. Ya ada fase di masa itu gua menikah. Kan baru berasa nih bahwa kesibukan gue yang segitu banyaknya tidak ada hasilnya ternyata nggak segitu ya. Iya, karena bayangin video klip budget 2 juta, 3 juta. Iya. Tapi buat gue itu pelajaran bahwa gini, berarti kalau banyak anak-anak sekarang nih berasa persaingan itu, wah dia nurunin harga gitu. Itu berarti nggak valid. Dulu harga gue turun, tapi tetap aja tuh kalau orang punya duit bayarnya Rizal Mantovani. Iya. Artinya kan, artinya quality ada over Vespa, quantity. ada Mio gitu. Orang punya duit ya beli Vespa, nggak akan beli Mio 3 gitu. Iya benar. Justru di situ gue menyadari branding. Pertama kalinya gue menyadari fungsi branding tuh di situ. Ya di situ gue belajar. Ada masa-masa fase-fase itu gue kayak fase mentok kali istilahnya. Merasa bikin banyak hal, tapi tidak ada signifikan kenaikan jenjang karir kali ya. Plus gue ngerasa gambar gue tuh gitu-gitu aja gitu. Kayak nggak pernah bisa bikin sekeren di Mas Jai, di Mantovani. Kayaknya kok keren banget sih, gue nggak bisa gitu, mentok gitu. Nggak tahu kenapa mentok aja gitu. Nah itu fase pertama. Nah abis itu gue istilahnya hijrah. Gue keluar Indonesia. Nggak ngapa-ngapain di sana, cuman ya udah berkarya ke Jerman. Ke Jerman, oke. Di situ juga dibilang ngapa-ngapain, orang bilang sekolah nggak sekolah juga, tapi nggak tahu kayak tiap merenung hari, ya, merenung. Enggak merenung, belajar. Belajar dari YouTube. Belajar editing lagi, belajar kamera lagi, ketemu orang. Tiap hari kerjaan gue tuh dulu MySpace ya, belum ada Facebook ya. Ngubungin band-band lokal untuk bilang, hey, I really like your music, especially song number itu dari yang paling banyak kliknya. Gue bahkan nggak dengerin lagunya gitu. Pokoknya lagu yang paling tinggi viewernya, gue pura-pura suka aja. Terus gue mau nggak barter video klip, gue buatin. Gue lagi nyari portfolio. Itu kerjaan gue setiap hari selama gue di sana. Dan alhamdulillah dari upaya itu ada 3-4 orang yang kontak gue balik. Terus gue bikin klip buat mereka gitu. Dari yang nggak dibayar, terus mulai dibayar 500 euro, lumayan lah. Terus mulai sempet ke Paris. Pokoknya intinya di Eropa lah. Lumayan, hitungannya indie banget sih. Tapi karena gue sendirian juga, hanya sendirian bawa kamera, udah nggak pakai tim, nggak pakai apa, run and gun banget nih. Belum zamannya videografer, gue jadi videografer gue. Sampai satu titik gue tuh sempet bernegosiasi dengan sebuah label yang bersepakat sama gue untuk kerjasama jangka panjang. Dan oke lah, kalau menurut gue tuh deal yang oke, tapi itu gue harus pulang ke Indonesia. Nah, pas gue pulang ke Indonesia, di situ gue membuktikan yang namanya branding. Ternyata UPI yang dianggap dari luar negeri lebih dilihat dibanding UPI sebelumnya. Padahal buat gue sama aja gitu. I see. Mungkin karena pada zaman itu tuh budaya westernisasi tuh juga lagi ini banget ya di negara kita. Maksudnya hidup kita tuh ke barat-baratan. Jadi kalau ada produk Indonesia di launching di luar tuh kayak lebih wah. Atau kalau ada orang Indonesia dari luar negeri balik ke sini tuh kayak lebih wah punya nama gitu ya mungkin ya. Mungkin. Iya. Yang aku mau tahu ini sih Mas, kesulitan jadi director tuh apa sih? Kendala terbesar gue adalah manage team sih. Ya bukan kendala ya, hal yang mungkin paling berat. Kadang-kadang di banyak situasi lebih gampang gue ngelakuin sendiri dibanding gue memanage orang lain. Dalam pengertian memindahkan isi kepala ke orang lain gitu loh. Terus karena kan ini kan kerja kreatif ya. Kita manage orang tapi kreatif, beda ya. Kita manage orang, lu bikin laporan keuangan, lu bikin ini. Parameternya clear. Kalau kreatif kan susah ya. Lu tolong cariin gue referensi misalnya, atau tolong bikinin art treatment untuk project ini. Itu kan sangat abstrak. Jadi
skill ngebrief orang tuh butuh skill. Iya, iya. Jadi begini, di saat kita merasa skill directing itu hanya berpusat sama skill estetika, visual, semiotik, justru pekerjaan terberat dan terbesar, termasuk pekerjaan yang termasuk proses yang paling beresiko pada pekerjaan kita adalah kesalahan ngebrief orang. Oke. Banget, banget. Kita kalau bisa gambar storyboard, kita isi kepala kita apa, kita pikirin semuanya, kita gambar selesai. Tapi kalau kita misalnya nggak bisa gambar, kita kepalanya kita ngebrief orang dan tidak sesuai, itu memaksa gue untuk memahami konteks setiap profesi. Oke. Jadi yang pada awalnya banyak orang bilang bahwa directing itu yang penting kita ngerti adegan aja gitu. Kalau buat gue enggak, justru karena potensi risiko terbesarnya adalah kita salah ngebrief, penting sekali kita bisa berbicara dengan bahasa mereka. Kalau ketemu anak pos ya pakai bahasa anak pos. Ketemu anak wardrobe ya pakai bahasanya anak wardrobe. Ketemu makeup pakai bahasanya anak makeup. Jadi kan secara nggak langsung kewajiban seorang director adalah menjadi seorang yang generalis kan. Betul. Generalis termasuk mengupdate semua tren di berbagai aspek itu. Gue harus tahu tren makeup terkini misalnya. Setidaknya ngerti lah, nggak perlu ngerti detail, setidaknya tahu lah. Wardrobe ya, art ya termasuk editing, termasuk banyak hal lah gitu. Ya itu sih sebenarnya yang ngejarnya lumayan sulit. Tapi di saat kita udah masuk ke satu fasenya, tinggal jalan aja sebenarnya gitu. Oh, oke. Nah, ini aku mau intermezzo sedikit ya, Entizen. Jadi tahun lalu tuh aku sempat dengerin salah satu podcast gitu Mas, di Spotify yang ngobrol sama Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Jadi pada saat lagi ngobrol di situ, itu tuh kalau nggak salah beliau tuh lagi promo film Mencuri Raden Saleh waktu itu kalau nggak salah. Jadi beliau tuh kayak bercerita lah bahwa menjadi director itu sebenarnya posisinya serba salah. Jadi kalau filmnya bagus, yang dipuji pemainnya. Penulis ceritanya gitu ya. Tapi kalau filmnya jelek, itu dikata-katain direktornya nih bego nih, direktornya nih gak bener nih gitu. Nah, ke dalam kasus Mas Upi kayak gitu juga nggak? Ya, kalau kita mau dengerin ya iya sih. Contohnya gue sering kok. Gue kan juga nge-DP sendiri kan, punya kamera sendiri. Misalnya ada penyanyi nih gitu ya. Kasarnya gini, kalau gue bikin gambar jelek, pasti pas tayang atau udahannya gitu ya, misalnya anggap dia penyanyinya nggak happy sama gambar gue, di belakang ngomong direkturnya kurang oke nih, pasti gitu dong. pasti dong Iya. Pasti. Tapi di setiap misalnya gue sering kan, gue ngambil shot, abis itu kan gue preview ke penyanyinya. Wih, bagus banget ya Pak Supi, apa sih kameranya? Pasti gitu ngomongnya. Pasti hal pertama yang disebut adalah kameranya apa sih? Pengen tahu deh. Oke, iya. Iya dong, karena nggak mungkin orang nggak suka sama hasilnya, di belakang kasak kusuk, ini kameranya jelek kan nggak mungkin, pasti ngomongin direkturnya dong. Iya dong, atau DOP-nya lah gitu. Iya sama, tapi kan gini maksudnya, sama lah, maksudnya itu mungkin common sense-nya orang awam terhadap sebuah karya kali ya. Dan kita mau komplain juga buat apa juga komplain ya, emang begitu, itu konsekuensi kok gitu. Oke. Tapi ternyata Mas Upi ngalamin juga ya apa yang dialami sama Mas Angga. Jadi mungkin banyak director di luar sana pada ngalamin hal kayak gini juga ya. Jadi Mas Upi sama Mas Angga nggak cuma dua gitu, yang lain juga mungkin ngalamin gitu ya. Nah Mas, in your version nih, what is the top project that you've ever made? Itu pertanyaan yang nggak pernah bisa gue jawab. Gue nggak pernah bisa jawab karya apa yang paling berkesan, gue nggak pernah bisa jawab karya apa yang paling top, karena itu dia. Beberapa karya mungkin buat orang lain itu misalnya itu masterpiece-nya Upi gitu, atau orang lain bilang itu klipnya Upi dengan budget terbesar gitu ya. Tapi gue pribadi tuh buat gue tuh kayak setiap karya itu ada ceritanya, dan kadang-kadang it's too personal, bahkan itu karya mungkin tidak kelihatan orang, tapi justru kadang-kadang gue inget itu karya. Jadi gimana ya, gue tuh orang yang tidak pernah bikin karya terus gue tonton gitu tuh nggak pernah. Gue bikin, gue ngedit, tayang aja udah. Nanti gue nonton lagi mungkin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, nge-review aja. Dan saat gue tonton yang gue inget adalah ceritanya. Artinya gitu loh, cerita itu bukan karyanya. Gue lagi dalam keadaan emotional state yang seperti apa saat itu. Kenapa gue mikir gini ya? Ini tuh konsep di balik ini tuh apa? Jadi buat self reflection aja. Dan jujur, gue jujur emang tidak ada satupun yang terlalu menonjol dibanding yang lainnya. Nggak ada.
termasuk dalam proses ideationnya, workshopnya gitu, semua sama. Apapun, maksudnya kayak misalnya bikin serial kan mungkin akan berbeda sama iklan gitu. Dari segi ini ya brainstormingnya gitu-gitu. Buat Mas Upi semua sama aja? Enggak, ya pasti beda lah. Maksudnya ada kasus karya yang lebih sulit dikerjakan, ada yang enggak. Pastilah, ada yang lebih emotional, lebih attach, ada yang enggak. Pasti ada. Tapi kan contoh misalnya di karya A, saat bikin itu gue nggak terlalu attach secara emosional karena mungkin di saat itu pikiran gue kebagi kedua tiga hal. Tapi kan it doesn't mean karya itu adalah anak tiri gue, kan enggak. Oh, iya. Tetap lah. Pada akhirnya itu karya punya warna sendiri. Nah kalau bicara dari faktor kesulitan dan lain-lain, mungkin ada satu yang paling gue ingat di saat gue bikin film dokumenter.